Kirap budaya mengawali puncak peringatan ke-91 Paguyuban Kawula Keraton Surakarta atau Pokoso tahun 2022 di pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta. Diikuti 1.800 abdi dari 12 kerajaan di Nusantara, kirap dimulai dari Pamedan Pura Mangkunegaran hingga pegelaran Keraton Surakarta. Perayaan ulang tahun ini dikemas dengan bentuk ekonomi kreatif dengan ditampilkannya sejumlah produk kreatif dari para pelaku UMKM. Semoga ini menjadi awal yang bagus untuk seluruh pelestarian budaya Jawa, khususnya yang berasal dari Keraton Surakarta. Karena masyarakat sekarang, khususnya anak-anak muda sekarang, hanya bisa menyaksikan biasanya. Mereka hanya bisa melihat, tapi kurang bisa memaknainya bahwa ini adalah sebuah pelestarian yang harus dilakukan secara terus-menerus, tidak bisa putus. Perayaan puncak yang dihadiri 6 raja dari 12 kerajaan di tanah air ini juga diisi seminar nasional tentang ketahanan negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan pasokan energi aman selama libur Natal dan Tahun Baru. Pasokan energi terutama BBM dan LPG statusnya melebihi rata-rata. Mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru diprediksi meningkat. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi selama libur Natal dan Tahun Baru tercukupi. Dalam hal ini kebutuhan LPG dan bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian SDM Rida Mulyana saat berkunjung ke Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Rida juga memantau langsung kesiapan Pertamina dalam mendistribusikan serta mengelola upaya mitigasi jika terjadi kondisi di luar perkiraan. Terus hadir dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin pasokan energi ya, khususnya dalam pelaksanaan Nataru ini, Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut LPG yang masuk pada Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten dinominasi oleh impor. Adapun 40% pasokannya disalurkan untuk dalam negeri. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PT Pertamina International Shipping mendukung pelaksanaan Satgas Nataru 2022 yang diperankan oleh anak usahanya PT Pertamina Energi Terminal. Untuk mendukung pelaksanaan Satgas Nataru, PT Pertamina International Shipping mengoperasikan total 217 unit kapal yang terdiri atas 165 kapal BBM, 15 kapal aftur, dan 37 unit kapal LPG. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini meninjau sejumlah moda transportasi di Jakarta. Dalam kunjungannya, Presiden berjanji akan terus mengembangkan infrastruktur demi transportasi terjangkau. Presiden Joko Widodo tiba di stasiun lintas rel terpadu Harjamukti sekitar jam 8 pagi. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di stasiun ini, Jokowi sempat berkeliling stasiun dan menjajal kereta LRT Jabodebek dari stasiun Harjamukti Depok menuju stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Jalur sepanjang 9 km ini bisa ditempuh dalam waktu 12 menit saja. LRT Jabodebek sebenarnya telah selesai dibangun, hanya saja masih harus dilakukan sinkronisasi sistem. Tujuannya supaya nantinya highway atau kedatangan kereta LRT dengan kereta LRT lainnya tepat waktu dengan jarak 3 menit. Selain meninjau LRT, Presiden juga meresmikan pembangunan tahap 1 stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral. Pembangunan ini penting demi mempermudah mobilitas masyarakat melalui moda transportasi yang terintegrasi. Pengembangan stasiun ini sangat penting untuk meningkatkan frekuensi dan headway perjalanan kereta api, meningkatkan akses
aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke kota-kota penyangga lainnya dan sebaliknya, menambah layanan kereta api bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, ojek online, bajai, dan lain-lainnya. Dengan dimulainya pembangunan tahap 2 ini, Jokowi berharap pembangunannya dapat selesai di kisaran tahun 2024 hingga 2025. Pembangunan stasiun Manggarai tidak dapat dilakukan secara cepat, karena stasiun masih terus beroperasi penuh setiap harinya sehingga waktu pembangunannya pun terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Kutsia Firdausi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.